Publik kembali dikejutkan oleh pengakuan mengejutkan dari Sarwendah yang merasa dirugikan terkait pembagian harta Gonogini. Rumah mewah di kawasan Cilandak yang jatuh ke tangannya disebut-sebut masih dibebani utang besar, bahkan diklaim terancam disita dan dilelang oleh pihak bank. Tak tinggal diam, pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, langsung pasang badan dan membongkar fakta di balik layar. Dari kesepakatan awal pembagian aset, silam pendapat soal skema pelunasan utang, bantahan tegas atas isu lelang, hingga pengungkapan kepemilikan surat-surat aset yang ternyata sudah dipegang penuh oleh Sarwendah. Apakah ini murni permasalahan pelunasan utang? Atau ada upaya saling menjatuhkan nama baik di antara keduanya? Maka inilah 5 fakta panas polemik aset Gonogini, Sarwendah, dan Ruben Onsu. Keputusan Sarwendah untuk mengemas barang dan angkat kaki dari rumah mewah di kawasan Cilandak rupanya menyisakan tabir mengejutkan. Tak sekadar pindah, Sarwendah secara terbuka membongkar kondisi asli rumah tersebut yang kini diklaim terancam dilelang oleh pihak bank. Rumah yang semula menjadi bagian dari kesepakatan harta Gonogini itu kini justru disebut-sebut menyimpan beban finansial bernilai fantastis. Merasa dirugikan karena menerima aset yang digelayuti utang dan cicilan, kubu Sarwendah pun menyuarakan kekecewaan mendalam atas ketimpangan pembagian harta ini. Lantas, seperti apa skakmat dan tanggapan balik dari pihak Ruben Onsu dalam menghadapi tuduhan panas ini? Rumah itu sudah ada surat dari bank juga, ya, bahwa akan ada rencana lelang juga. Ya, jadi rumah ini kan bagian dari Gonogini sebenarnya. Ya. Klien kami kan sebenarnya dengan RO kan pada saat perjalanan cerai kemarin, persidangan kemarin, berjalan itu juga ditandatangani Gonogini. Ya. RO mendapatkan 2 aset, klien kami mendapatkan 2 aset. Tetapi aset yang didapat RO adalah aset yang clean and clear, tidak ada permasalahan di bank. Ya. Ternyata yang diberikan kepada klien kami ini bermasalah di bank, yang nilainya cukup fantastis. Ya, klien kami tidak mau terseret lagi dengan pusaran itu. Klien kami dengan finansial yang sudah mandiri, ya, klien kami lebih baik pindah untuk mencari apa? Mencari kebahagiaan lah dengan anak-anak. Jadi klien kami tidak mau dong diberikan Gonogini yang seperti itu. Ya, jadi ya sudahlah, nggak mau ambil pusing. Klien kami sudah hidup dengan anak-anaknya dan juga terkait perpindahannya pun sudah diinformasikan kepada mantan suaminya. Di satu sisi, kubu Sarwendah menegaskan fakta betapa kagetnya mereka saat mengetahui rumah di kawasan Cilandak yang disepakati bersama di hadapan notaris ternyata dibayangi utang bernilai fantastis hingga terancam lelang. Mereka mengklaim utang tersebut sudah ada sebelum penandatanganan dan belum dituntaskan. Namun, kubu Ruben Onsu melalui Minola Sebayang tak tinggal diam dan melancarkan balik tuduhan tajam. Pihak Ruben menegaskan bahwa seluruh skema pembagian aset, termasuk rumah Cilandak dan Bintaro, adalah murni pilihan dan usulan dari pihak Sarwendah sendiri. Ruben membantah tuduhan, seolah-olah memberikan aset bermasalah secara sepihak, serta menyayangkan adanya narasi yang dinilai tidak jujur terkait jumlah aset yang diterima. Lantas, siapakah yang sebenarnya memegang kebenaran dalam sengketa pembagian Gonogini ini? Oke, udah. Jadi gini, kawan-kawan. Klien kami dari awal, ini kita bicara Gonogini ya, kita nggak bicara soal mediasi sekarang berarti ya. Kita bicara Gonogini. Gonogini ini sebenarnya sudah sepakat di notaris, sudah ditandatangani oleh RO dan klien kami, Sarwendah. Ya. Klien kami awalnya hanya minta 1 rumah, ya, yang di BDN. Kan ada 4 rumah, ya. Klien kami hanya minta 1 rumah. Tetapi ternyata hasil kesepakatan dua-dualah biar adil. Ini clear, nggak ada masalah. Ya. Tapi setelah ditandatangani, setelah berjalan, tiba-tiba, ini kita tidak menyudutkan siapapun ya, ini fakta ya.
Bang Minola boleh menyampaikan fakta, kami juga boleh dong menyampaikan fakta. Ya, pada saat selesai ditandatangani, berjalan dibagi 2 rumah, ternyata rumah yang ditempati, yang ditinggali, ternyata ada sangkutan hutang yang luar biasa besar. Ya, yang mana ternyata sebelum ditandatangani kesepakatan itu sudah ada hutang itu, dan ternyata itu juga belum dibayar, Jadi belum dari clear. Agustus 2024. Nah, sehingga makanya ternyata kami dengar sudah ada proses untuk lelang. Nah, itu yang membuat klien kami kaget. Ketika akta itu dibuat oleh mereka berdua, walaupun usulannya semuanya mayoritas dari pihak S juga nggak dicantumkan. Nah, sekarang dibilang saya hanya kebagian harta gunung gini yang masih dianggunkan. Loh, yang milih ini dia kok. Yang ngatur-ngatur Ruben dapat apa, dia dapat apa, dia kok. Janganlah dibilang bahwa ini adalah kemauannya kita. Tidak. Kemauan kita itu apa? Yang sudah tidak dibebani kewajiban itu dibagi berdua, 50-50. Yang masih dibebani, mari kita selesaikan bersama-sama. Atau ada yang mau menyelesaikan, nanti hitung-hitungan. Tapi maunya dia seperti ini. Itu memang aset yang dia pilih. Rumah Cilandak dan rumah yang di Bintaro. Sama sekian unit rumah. Yang tadinya dibilang hanya dapat 1, ternyata dapatnya lebih dari 1. Ini kan bohong-bohong seperti ini kan takut kita anak-anaknya jadi bisa ini ya, bisa salah pertumbuhan dan perkembangannya gitu. Melalui kuasa hukumnya, Kris Samsiu, kubu Sarwenda secara mengejutkan membongkar proses negosiasi di balik layar terkait rumah yang terancam dilelang bank. Demi menyelesaikan masalah, Sarwenda mengklaim telah beriktikat baik dengan menawarkan skema berbagi 2 untuk melunasi utang rumah tersebut bersama Ruben Onsu. Namun, kesepakatan awal itu disebut gugur secara sepihak. Pihak Ruben diduga berbalik menuntut agar Sarwenda melunasi seluruh sisa utang secara mandiri, bahkan ditambah tuntutan pengembalian dana yang pernah disetorkan sebelumnya. Dianggap tak masuk akal dan memberatkan, kubu Sarwenda pun mempertanyakan iktikat serta kemauan sebenarnya dari pihak Ruben Onsu atas sengketa Gonogini ini. Nah, lalu terkait dengan proses yang sudah mau dilelang ini, sebenarnya klien kami dengan itikat baik ya, saya menghubungi Bang Minola untuk oke deh, dari hutang yang sudah ada kita bagi 2. Awalnya mau, tapi ternyata belakangan tidak mau, minta klien saya yang bayar semuanya. Begitu klien saya membayar semuanya, menyanggupi membayar semuanya, tahu-taunya mereka bilang, ya sudah, bayar semuanya plus uang yang dulu pernah dibayarkan juga dikembalikan ke pihak klien Bang Minola. Saya pikir hal-hal itu kan nggak pantas lah gitu, ya kan? Ini kan sudah dibagi dengan jelas, 2 untuk pihak mereka, 2 untuk kita. Tapi ternyata ditinggalkan dengan hutang. Hutang ini pun sudah mau dibayar dengan klien kami, tapi mengelak lagi, mengeles lagi. Jadi kami berpikir maunya sebenarnya apa gitu? Maunya sebenarnya apa gitu? Melalui tim kuasa hukumnya, pihak Ruben Onsu secara tegas menepis tudingan miring yang menyebut bahwa rumah mewah di kawasan Cilandak berada dalam kondisi kritis atau terancam disita dan dilelang secara mendadak. Pihak Ruben menegaskan bahwa status pembayaran, kewajiban finansial, serta mekanisme penanganan utang atas aset Gonogini tersebut pada kenyataannya masih berproses secara legal dan prosedural. Lantas, seperti apa penjelasan resmi dari pihak Ruben mengenai nasib sebenarnya dari rumah Cilandak tersebut? Makanya kita kan ngomong itu kan harus berdasarkan fakta, ya. Kita boleh ngomong apa saja, ya, karena seperti lagu mengatakan memang lidah tak bertulang, kan begitu, ya, gampang ngomong apa saja, ya. Tapi kami kan tidak bisa menanggapi itu tanpa melakukan cross check kepada pihak bank. Dan seperti yang kami sudah sampaikan dan sudah saya sampaikan juga dalam VT saya di Instagram saya, setelah kami berkomunikasi dengan pihak bank, menanyakan sampai mana sekarang tahap proses kreditnya Ruben Onsu di bank tersebut, jawaban daripada pihak bank, ya, bank yang artinya yang memang ngurusi
kredit yang tidak lancar itu masih dalam proses penyelesaian. Jadi kalau memang misalnya kemudian ada calling 1, calling 2, calling 3, calling 4, calling 5, mana bukti calling 5-nya mana? Mana, tunjukkan dong. Terus apakah masuk akal Ruben sebagai krediturnya, sebagai nasabahnya, dia nggak mendapat yang namanya surat calling 5? Kan harusnya dapat. Ruben belum pernah mendapat yang namanya calling 5 gitu loh ya. Dan ketika kami kemarin bertanya tentang sejauh apa sekarang prosesnya, jawabannya juga yang saya sudah tunjukkan di VT saya itu masih dalam proses penyelesaian. Kubu Sarwenda tak tinggal diam saat rincian pengeluaran masa lalu diungkit kembali ke media. Menurut mereka, pembongkaran nominal pembangunan rumah yang telah disepakati dalam akta notaris hanyalah manuver untuk menyudutkan dan merusak citra Sarwenda di mata publik. Namun pihak Ruben Onsu justru memberikan balasan menohok. Tak hanya membantah tuduhan menjatuhkan nama baik, pihak Ruben secara terbuka membongkar bahwa seluruh surat kepemilikan aset yang clean and clear yang saat ini justru dipegang oleh Sarwenda. Dan sekarang yang lucu, kenapa sih yang sudah disepakati pembangunan rumah, yang disepakati bahwa pembangunan rumah besarnya sekian, sekarang dibuka-buka kembali sama pihak mereka, ya melalui kuasa hukumnya, bahwa pembayarannya sekian ke almarhum sekian, bahkan dipelintir lagi bahwa 11 miliar itu jasa kontraktor, padahal itu dengan 11 miliar itu sebenarnya bukan cuma jasa tapi material segala macam, tapi dipelintir lagi. Ini kan kita melihat mau memframing lagi. Ya, tapi kan sebenarnya itu semua sudah diklirkan dengan apa? Dengan kesepakatan Akta 39 sudah dengan notaris. Harusnya tidak lagi bicara ke sana. Karena sudah ada kesepakatan. Kenapa dibicarakan lagi? Saya yakin niatnya untuk menjatuhkan, ya, tapi klien kami berkali-kali meminta untuk tidak lagi mempersoalkan. Ya, sudahlah biar saja. Jadi kita bukan mau menjatuhkan siapa-siapa, nih fakta. Nggak kita kurangi, nggak kita tambahi, nggak ada untungnya kok. Nah, jadi sekarang siapa yang pegang surat-surat? Surat-surat aset ini yang masih diagunkan atau disekolahkan ada di bank, ya. Yang nggak diagunkan, yang nggak disekolahkan, di mana surat-suratnya? Ada sama dia. Itulah makanya kami bikin surat. Tolong dong, surat vilanya, surat ininya berikan ke kami, karena aktanya bilang dikuasai sepenuhnya. Ini kok nggak, surat-suratnya kok nggak diserahkan ke kami? Munculnya adalah Didit macet, Gono gini, begini. Pasti kita pengen ekspresi. Mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan.